Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. Allahumma yassir umurana wa umuran walidayna. Allahumma ja'alna wa li awladina wa li walidayna sihhatan afiyatan warzuqna rizqan halalan thayyiban. Allahumma yassir umurana li ziyarati Makkah wal Madinah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mari sama-sama sebelum kita mulai majelis kita, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan siapapun keluarga kita yang sedang sakit ataupun yang sedang diberikan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala berupa penyakit, semoga Allah segera mengangkat penyakitnya dan segera menyembuhkannya. Amin. Amin rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Berkata pengarang kitab Riyadhus Shalihin Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi bisanadihi dengan sanadnya sampai kita ke bab 44, babu tauqirul ulama'i. Bab tauqiru membahas tentang menghormati, memuliakan. Kenapa diartikan memuliakan juga Pak Ustadz? Karena kadang ada orang tuh cuma secara teks saja menghormati. Berarti nanti ada ustadz, ada guru, ada ulama lewat seperti ini dia. Kenapa? Menghormati. Padahal maksudnya bukan itu. Wal kibari, kemudian yang dimuliakan siapa? Yang pertama ulama. Wal kibari, orang yang sudah tua. Bapak-bapak di sini yang sudah tua angkat tangan. Belum, masih anom, alhamdulillah. Wa ahlul fadli, dan orang-orang yang punya keutamaan. Kita harap bab ini khusus untuk menjelaskan kepada kita memuliakan orang yang punya ilmu, ulama, orang yang sudah sepuh, tua, dan yang punya keutamaan. Keutamaan ini apa maksudnya Pak Ustadz? Banyak. Orang yang hafal Quran punya keutamaan. Orang yang menjaga perbatasan punya keutamaan. Orang yang punya jabatan punya keutamaan. Masing-masing punya keutamaan. Wa taqdimihim ala ghairi, dan mendahulukan mereka daripada yang lainnya. Wa raf'il majalisihim, dan mengangkat kedudukan mereka. Wa idhari martabatihim, dan menampakkan martabat mereka. Ini bab yang kita pelajari di bab 44. Baru babnya saja kita baca Pak, sudah dapat info apa kita?
bahwasanya Islam itu agama yang sempurna. Islam kadang cuma mengajarkan kita tuh sembahyang, zikir, zakat, puasa. Tapi lebih dari itu, Islam mengajarkan kita untuk memuliakan orang lain. Yang pertama kemarin sempat dibahas memuliakan orang tua, keluarga, din sanak. Terakhir memuliakan keturunan Nabi. Apakah cukup sampai situ? Masih ada, Pak. Memuliakan orang yang sudah sepuh, yang sudah tua, yang para ulama. Jangan lawan ustadz, lawan ulama. Aduh. Ini kadang ustadz tersalah pandir ceramah 2 tahun dibahas. Ini guru ini kada bujur ini. Disabat, tim buzzer bergerak, dihina, direndah-rendahkan. Ini bahaya ini. Ulama direndah-rendahkan gara-gara apa? Ada yang mengedit. Ini ulama macam mana? Kada boleh. Karena ulama itu sama seperti kita. Maksudnya sama itu manusia. Kalaupun ada salah sudah tutup aibnya. Jangan dibuka aib orang itu. Cuma sekarang yang lagi rame ini, yang sangat paling rame dibuka ini, apabila kalau ada pondok pimpinannya mencabuli santriwatinya. Nah, itu rame itu pasti itu. Padahal setelah dicek yang mencabuli ini lain ustaz, dukun, Pak. Belajarnya kada jelas, ngondoknya kada jelas. Setelah diteliti dukun, cuma media menulis ustaz. Nah, ini. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah mengangkat derajat kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Berarti Pak Ustaz kalau ada pondok yang nakal sama santrinya, tindak hukum. Inilah yang disebut dengan kesetaraan hukum. Tindak semuanya. Kalau salah, bilang salah. Jangan dibela. Apa dalilnya? Seperti biasa Imam Nawawi menjelaskan Al-Quran dulu, sumber dasar kita harus menghormati dan memuliakan ulama. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaruna ulul albab. Qul katakanlah, hal yastawi apakah sama alladzina ya'lamu orang yang berilmu walladzina la ya'lamun sama orang yang kada berilmu. Amun jamaah sini paham aja jawabannya. Kira-kira sama kada Pak yang berilmu lawan yang kada berilmu? Sama aja. Sama-sama orang juga sekali. Innama yatadzakkaruna, karena sesungguhnya orang-orang yang mudah menyerap ilmu itu siapa? Ulul albab, orang-orang yang berakal. Ulul albab, ulil absar, ulin nuha. Ini sama maknanya. Ada Bapak ulin nuha di sini. Nah, itu orang-orang yang berilmu, orang-orang yang berakal maksudnya. Ternyata orang yang bisa cepat menyerap ilmu itu orang-orang yang berakal atau kita kategorikan cerdas. Az-Zumar ayat 9. Masuk ke dalam hadis wa'an Abi Mas'ud, dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Badri. Nama beliau Uqbah bin Amr al-Badri. Maksud al-Badri ini beliau pernah ikut perang Badar. Al-Ansari, beliau dari kalangan orang Madinah. Radhiyallahu anhu, Allah meridhoinya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Ya ummul qauma, hendaklah orang yang menjadi imam. Siapa imam itu Pak? Nih, yang sembahyang di sini. Bukan Pak Imam. Munnya Pak Imam itu dasar bujur imam Pak. Ada rupanya imam, Pak Imam di sini Pak. Oh ada. Berarti kena Isa suruh maju.
Munnya ada Pak Imam di situ, berarti belakangnya makmum. Kita kembali ke hadis, hendaklah kata Nabi yang dijadikan imam itu yang pertama aqra'uhum li kitabillah. Orang yang bacaannya bagus, tajwid, makhorijul huruf, makna pertama. Makna kedua, orang yang paling banyak hafalannya. Itu kata Nabi yang harus jadi imam. Mulai sudah. Hamunnya hafalannya kulhu aja, awas saja jadi imam. Kemudian fa in kanu fil qiraati sawa, kata Nabi, kalau ternyata secara hafalan atau bacaannya itu sama, maksudnya sama-sama hafal 5 juz, sama-sama hafal 10 juz, bacaannya sama-sama bagus, fa'lamuhum bisunnah. Syarat yang kedua jadi imam, kata Nabi, hendaklah yang paling banyak tahu tentang sunnah atau hadis Nabi. Fa in kanu fi sunnati sawa, kalau ternyata pengetahuannya dengan hadis itu sama, faqdamuhum hijrah, maka syarat ketiga orang yang paling berdahulu hijrah. Apa itu hijrah, Pak Ustaz? Hijrah itu bukan pian pindah dari Jawa ke Banjar lain, atau dari Banjar ke Sulawesi lain. Hijrah itu orang yang duluan meninggalkan semua maksiatnya. Ini keburukannya ditinggalkannya, kemudian diubah menjadi kebiasaan yang baik. Itu hijrah. Fa in kanu fil hijrati sawa, ternyata kata Nabi kalau sama-sama hijrah, ikan bila hijrah? Aku sudah 2019 atau hijrah. Kenapa 2019? 2019 ganti presiden dia. Sampai ada lagunya bahari itu 2019. Tapi bukan itu, hijrahku sama 2019, berarti imbai. Faqdamuhum sinna, kalau sama-sama hijrahnya teimbai, kata Nabi, faqdamuhum sinna, maka didahulukan yang jadi imam itu sinna, nang Tuhan, umurnya lebih banyak. Walaya umanna rojula fi sultani, dan hendaklah seseorang itu jangan menjadi imam ar-rajula fi sultani, yang mana pada kedudukannya atau kekuasaannya. Apa maksudnya? Jangan jadi imam seorang laki-laki yang bukan kekuasaannya. Contoh, ulun ini misalnya kaum masjid, imam di masjid. Ternyata ulun sembahyang safar ke Barabai, sampai Barabai iqomah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiba-tiba karena ulun ini kaum imam di Masjid Banjarbaru, tiba-tiba ulun maju jadi imam. Orang Barabai sana bingung, siapa nih utuh seikung nih ya? Nah, karena boleh, kenapa? Di sana sudah ada imamnya, sudah ada yang berkuasa. Arti berkuasa itu sudah ada yang tugas jadi imam di sana. Jangan mentang-mentang ulun imam maju. Istau. Kami kada tahu. Kemudian wala yaq'ud fi baitihi ala takrimatihi illa bi'izni, dan jangan sampai seseorang itu yang mengaku Islam atau yang beragama Islam diajarkan oleh Nabi adab, jangan sampai kita itu duduk di rumah orang, apalagi sampai guring di singgasana tempat tidur di rumah itu, illa bi'izni, kecuali dengan izin tuan rumah. Ayo bapak-bapak yang bertamu, adik-adik yang bertamu ke rumah orang, Assalamualaikum 3 kali kada dibukai, dah hai boleh. Gini 3 kali kada dibukai. Digandanya pulang sekalinya. Orang masih guring. Itu salah satu adat. Kata Nabi kalau diketok 3 kali tidak dibukai ya sudah. Isuk kau pulang atau jeda-jeda 10 menit dah lagi.
Sama menelpon gini, sama pian menelpon 3 kali kada diangkat, ya sudah. Jangan telepon terus, kurang sibuk. Kemudian kalau sudah masuk, jangan duduk langsung. Ini lain yang bisi rumah, masuk. Rumah bagus jadi. Mampuk penana. Ya silakan Pak duduk, silakan. Tamunya menyuruh duduk. Tamu menyuruh duduk. Jangan, kecuali dengan izin tuan rumah. Itulah kenapa kalau ulun bertamu ke rumah orang, apalagi kalau ada acara-acara tuh, kadang ulun kada langsung duduk. Kenapa? Takutan salah duduk. Maksudnya salah duduk, mungkin itu tempat duduk sagan gubernur atau wali kota, ulun duduki. Akhirnya apa? Disuruh berdiri, Ustaz, itu sagan Pak Gubernur aja. Kada apa-apa Bang, cuma supan. Supannya itu nah. Jadi nunggu dipersilahkan tuan rumah, silakan duduk. Rawahul Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa fi riwayatin, dan di riwayat yang lain, faqadamuhum silma badala sinna. Kemudian kata Nabi di riwayat yang lain, hendaklah mendahulukan silma sinna au islama. Di riwayat yang lain, dahulukan orang itu yang mana Islamnya berdahulu. Ikam masuk Islam apabila aku 2020, ikam apabila masuk Islam 2020 juga, nah sama. Tapi kalau ada 2018 misalnya berdahulu masuk Islam, dia yang didahulukan menjadi imam. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, ini bukti bahwa Imam Nawawi itu hafalannya kuat. Ya ummul qaumah, hendaklah yang menjadi imam pada satu kaum itu aqra'uhum li kitabillah, yang pertama orang yang paling banyak hafalannya. Wa aqdamuhum qira'atan, kemudian yang setelah itu orang yang paling bagus bacaannya, merdu, suaranya bagus. Fa in kanat qira'atuhum sawa, kalau hafalan dan bacaannya suaranya sama, bagusnya hafalannya banyak sama, faya ummuhum aqdamuhum hijrah, hendaklah yang didahulukan yang berdahulu hijrah. Wa in kanu fil hijrati sawa, kalau di waktu hijrahnya sama, fal ya ummahum akbaruhum sinna, maka yang didahulukan jadi imam nang Tuhan. Cuma definisi nang Tuhan ini nang kayak apa yo? Apakah buhuban atau yang sudah kada tapi kau berdiri? Soalnya banyak Pak di Kalimantan, di Jawa, di Sulawesi, imam tuh umat Bismillahirrahmanirrahim. Bilang suara-suara nang hendak dicabut malaikat Israel. Nah, maksudnya di sini hadis Nabi ini apa poinnya Pak? Ternyata orang yang tua, yang lebih tua dari kita, itu dimuliakan dalam agama Islam. Kenapa? Bisa dijadikan syarat orang menjadi imam sembahyang, imam sholat. Kenapa? Karena orang yang lebih tua dari kita, itu lebih banyak pengalaman satu, lebih berakal dua, yang ketiga lebih penyabar orangnya. Amunang muda-muda ini kan senggol bacok Pak. Bujur apa? Kamu sakit tuh, menyambati aku sakit. Nah yang Tuhan ini sabar, ahlam, hilm, punya sifat hilm, penyabar. Nah inilah dimuliakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Wal muradu bisultanihi, dan maksud sultan di sini mahallu wilayatihi, yaitu tempat wilayah yang dia kuasai. Awil maudu'ul ladzi yakhtassu bihi, atau tempat yang dia memang khusus dia punya kekuasaan di situ. Wa takrimatuhu bi fathhi ta, dibaca ta fathah, ta-nya dibaca fathah takrim, wa kasri ra, ra-nya dibaca kasrah takrimatuhu, wa hiya ma yanfaridu bihi min firasi, yaitu tempat yang dimaksud dengan firos, kasur. Kasur itu punya bahasa Banjar apa Pak? Tilam.
Nah, wasarir dan tempat tidurnya. Nah, ini kada boleh. Jangan pian masuk-masuk ke rumah orang, tiba-tiba masuk ke kamar, mencobai pun kasurnya empuk lah. Mau empuk lu kan di mana nih? Oh, informal nih, jangan ada boleh pian masuk-masuk kamar orang langsung mencobai kasur orang, kada boleh. Ini apalagi pengantin hanyar aja. Ada beradab lalu nih. Laporakan RT jangan nih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wa anhu, kita sambung hadis selanjutnya. Oh, berarti Pak Ustaz, yang jadi imam ini yang pertama harus hafal. Mulai sudah. Membaca hadis satu aja. Kamu imam, hafalan kamu berapa? Hafal ulun. Apa yang dihafal? Kul. Seberataan kul hafal. Oh, aku hafal sampai tabat tiada aku yang jadi imam. Nah, kada sembarangan seperti itu Pak pian memahami hadis. Pian baca hadis itu lalu kena ke masjid. Ini kan hafal nih orang nih bacaannya kada tapi baik, kada boleh. Ini salah satu hadis, bukan berarti dipakai langsung secara mutlak diterapkan ke semua orang. Kada kawan. Beberapa bisa, tapi ada syarat-syarat lain. Bahkan dalam Imam Syafi'i yang menjadi imam yang paling pertama jadi imam, syarat pertama ada yang tahu Pak, yaitu imam rawatib. Imam rawatib itu yang ditunjuk dari panitia. Siapa? Kaum. Itu yang berhak jadi imam duluan, yaitu kaum masjid. Kemudian baru yang paling faqih, orang yang paling paham ilmu fikih. Berarti salah lah Ustaz hadis Nabi. Bukan. Hadis Nabi ini yang membahas tentang imam ada banyak riwayatnya. Yang ditekankan di sini, orang tua itu punya keutamaannya masing-masing. Tapi kalau sudah tua bacaannya ternyata lebih baik yang anu, silahkan yang anu maju. Tapi dengan izin yang tua, jangan berpaksaan. Oh, aku lulusan Yaman, aku lulusan Mekah, aku lulusan Madinah. Ini bacaan pian ini kada bujur Pak. Ulun, nah itu kan kurang pas. Ini kurang beradab. Kemudian wa anhu, dari sahabat Nabi Abi Mas'ud yaitu Uqbah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi itu pernah yamsahu manakibana, mengusap pundak kami ketika sholat. Bukan ketika sholat, mau sembahyang, mau sholat. Kenapa diusap? Supaya rata. Itulah kenapa imam punya hendak sembahyang itu istawa tadilu, luruskan dan rapatkan. Apa yang perlu diluruskan Pak? Manakib. Nah, manakib itu jamak dari ini, bahu. Supaya sama bahu itu lurus. Jangan sampai ada bahu di sini, makmum nang seikung bahunya di sini. Kenapa? Bermaju. Berarti ini sopnya tidak rata. Nabi usap itu ketika mau sholat. Wa yaqulu, kemudian Nabi berkata, istau, luruskanlah. Wala takhtalifu, jangan berbeda, jangan berselisih. Fatakhtalifa qulubukum, karena kalau sop kita kada sama, kada rata, pasti hati kita kada bersatu. Kenapa kada bersatu? Karena sopnya tuh sudah kada sama Pak. Ujung-ujungnya apa? Tumbur. Ulun ulangi, ujung-ujungnya apa? Tumbur. Sama-sama masjid Hajarat Nasuhada, sama-sama masjid Al-Ikhlas, sama-sama jamaah masjid ini. Kelihatan masjidnya megah, tapi dalamnya tumbur. Kenapa? Hatinya berbeda-beda pendapat. Oh, aku paling baik, bermaju aku sedikit jadi makmum. Kenapa? Akhirnya sopnya ini kada rata sudah. Sop yang tidak rata itu hati-hati. Maksud yang sop tidak rata salah satunya nanti ada setan di situ, bukan setan bujuran setan tuh. Ada, bukan. Kan pernah ada hadis Pak, rapatkanlah sop itu karena di antara sop yang tidak rapat itu ada setan. Ini punya pakai akal Pak, bagus. Mending kita sembahyang berenggang aja. Kenapa? Supaya setan umpat sembahyang.
Ustadz mengaradau nih kayak nih. Bujur tapi lo supaya setan ke masjid. Cuma maksud setan di masjid di isop itu bukan itu. Nah, hati kita tuh sudah kada bersatu lagi. Kada bersatu tuh apa? Tumbur, tahwa, terselisih. Sebabnya macam-macam bang. Ada yang satu Ramadan beda. Aku satu Ramadan hari ini aku 4 Muhammadiyah. Aku ini ada yang kayak itu. Ada lagi aku pokoknya milih Jokowi, aku milih Prabowo. Ada juga. Ada juga Pak ini, ada juga kada tahu masjid mana kah? Oh, aku tarawih 21, aku tarawih 11. Ada juga. Nah, akhirnya apa? Tidak bersatu. Ini yang menjadikan kurang fatah talifakulubukum. Karena soft kita tidak sama, akhirnya apa? Berbeda. Hati kita tuh berselisih. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi, la liyalini minkum, hendaklah orang yang di belakangku. Kata Nabi, berarti di belakang imam. Lain Pak Imam yang di situ lah. Kata Nabi, hendaklah yang di belakangku imam itu ulul ahlami wan nuha, orang yang sudah balik dan berakal. Orang yang sudah balik dan berakal. Nih yang kanakan halus, ulun hendak sop pertama. Boleh. Tapi yang di belakang imam jangan dulu. Nah, dipadahi. Tapi punya dipadahi jangan sangit. Ini kadang ada aku pokoknya di belakang imam, dipadahi jangan. Ini khusus kaum misalnya. Oh, kayak itu kan. Apa Pak bahasanya punya dipadahi begimit, habis itu sakit hati apa Pak? Sangkal, sangit. Kan ciri khas orang Kalimantan Selatan gitu Pak, dipadahi sangit. Adalah orang kayak itu Pak di sini Pak. Ada jamaah sini. Ada panggapan santai. Dipadahi jangan. Wah, sarik tuh Bang. Wah, jangan. Isuk apa? Kada ke masjid lagi isuk. Kenapa? Ditangati sedikit. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kata Nabi, hendaklah yang di belakang tuh orang yang sudah balik. Sama kayak ulun semalam khutbah di Trikora, di desa, masuk lagi di Trikora tuh. Ternyata pas ulun khutbah terkajut ulun Pak. Pas ulun khutbah di sini kan akan halus lah. Oh, ini sudah. Ngomong ini kayak apa yuk? Kayaknya yuk sembahyang nih. Ada rencana sudah. Karena punya sudah sembahyang ulun suruh bergeser. Ternyata alhamdulillah paham aja meskipun orang kampung Pak. Lawan kaumnya tuh digesernya, ada yang disuruh di belakang juga, ke belakang sok kedua aja. Nah, sama itu sama-sama bagus, mendidik anak supaya rajin mengisi sop yang pertama. Tapi Ustadz bukannya sop pertama itu yang paling mulia? Betul. Kita dalam sholat ambil sop yang paling depan, itu yang kita pahami dulu. Jangan sampai, ini kadang ada, mohon maaf nih Pak, setan itu menggodanya lembut. Bagaimana masuk menggodanya? Pian aja sop pertama. Kenapa? Ditakutnya betakun kenapa ini ada sop pertama? Karena pantas ulun ini banyak dosa. Nah, jangan seperti itu. Kenapa jangan seperti itu? 90% yang mesti tiba dosa beratakan. Termasuk nang bepandir nih. Jadi punya yang kada berdosa yang sop pertama, berarti berataan di masjid ini sop kedua lah berarti. Karena yang diisi sop pertama tuh. Nah, sebaik-baik sop dalam sholat itu adalah sop yang pertama. Cuma yang di belakang imam, yang halus-halus jangan dulu. Bapak-bapak semangat isi sop pertama. Cuma jangan sampai tahwal gara-gara berabut sop pertama. Nah, karena tahwal pulang besarikan pulang. Kada ke masjid karena kenapa itu merabuti tempatku jangan di sini. Nah, jangan. Tapi bujur terjadi. Kenapa? Terjadi ulun mengisi yasinan ibu-ibu. Ibu-ibu ini menangis benar. Ini ngaran keluarga ulun dibacakan tahlil. Ngarannya banyak. Ini siapa Bu? Ini abah ulun meninggal dibacok waktu imam sembahyang Jumat. Kenapa?
abahnya nih jadi imam menggantikan kaum sebelumnya. Kaumnya nih kada terima, diganti lawan abahnya nih. Kada tahu kenapa sebabnya, mungkin panitia kah atau suaranya terbagus kah. Akhirnya kaum yang terdahulu nih pas sembahyang Jumat membacok imamnya tadi, abahnya tadi meninggal sembahyang pas jadi imam. Makanya orang kada hendak mengganti beliau nih. Biar terjadi perkara imam aja tuh, perkara kaum masjid, nah sampai berbunuhan. Naudzubillah min dzalik. Janganlah begaya Allahumma sholli ala sayyidina. Hendaklah yang di belakangku ini orang yang berakal dan juga orang yang sudah balik. Summal ladina yalunahum, kemudian setelah orang yang berakal balik itulah syarat-syarat selanjutnya yang disebutkan oleh baginda Nabi. Wa qauluhu liyalini, perkataan Nabi liyalini huwa bi takhfifin nun. Nunnya itu takhfif, laisa qabla hayya, tidak ada sebelumnya itu kata ya. Warubiya bitasdidi nun, ada juga riwayat yang pakai nun tasdid penguat ma'aya qablaha dengan ya sebelumnya. Wan nuha, dan arti nuha orang yang di belakang imam itu al-ukul, orang yang sudah berakal. Bayangkan Pak, ini belakang imam orang yang masih 2 tahun, 3 tahun atau setahun disuruh di belakang imam, pas imam tak kantut misalnya. Tut ya. Siapa nang menggantikan maju nang imam nang halus nih. Nah, ini nah. Nah, ini bau aja. Nah, itu salah satunya. Wa ulul ahlam, dan arti ulul ahlam itu maksudnya humul balighun, orang yang sudah balik. Wakila alul hilmi wal fadli, ada juga pendapat yang mengatakan, kata Imam Nawawi, orang yang punya keutamaan ilmu. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Allah meridhoinya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, liyalini, hendaklah orang yang di belakangku, minkum, yaitu orang yang ulul ahlam, orang yang sudah balik dan berakal, wan nuha summal ladina yalunahum, kemudian orang yang setelahnya, orang yang setelahnya, orang yang setelahnya. Yang di belakang imam ini nah hendaknya orang yang berakal lawan balik. Munyakawa orang yang faqih boleh ada keutamaan, atau orang yang sudah tua. Disebutkan Nabi 3 kali. Tetapi Pak, halo, amun misalnya kadada orang jua, jangan cari atau jangan dipaksakan. Contoh tadi yang jadi imam orang yang hafal Quran, kadada jua yang hafal Quran sudah ditunjuk orang yang itu, ya sudah itu yang jadi imam. Jangan, ini menyelisih hadis Nabi, bukan menyelisihi. Memang seperti itu ketentuannya. Jangan sampai, ini harus yang di belakang imam ini orang yang harus tua, orang yang harus faqih. Ternyata di masjid pasar, di masjid di tengah pasar, kayak apa aturnya tuh di masjid tengah pasar tuh yang di belakang harus orang yang faqih, orang yang hafal Quran. Kadakawa, kenapa? Karena jamaahnya ini random. Arti random tuh macam-macam, kada tahu kita. Ada yang dari pasar, ada yang ini. Nah, kemudian dijelaskan Nabi, ini kata kuncinya, Pak. Wahai satil aswaq. Itu dari Nabi. Kemudian kata Nabi, wahai satil aswaq, jangan tumbur kayak di pasar. Kenapa jangan tumbur kayak di pasar? Karena beberapa kalau membaca hadis itu aja yang dipakai. Menyenggol kehiganya. Yat. Tuh, kenapa jadi imam tuh, Jan? Hafalannya banyak, Bang, tuh. Tapinya mantan nabi hari itu masuk penjara. Kada sah nih sembahyang kita nih. Nah, timbul-timbul kada sah. Ya Allah, kada boleh seperti itu. Jangan sampai tumbur seperti di pasar. Kenapa? Karena masjid ini adalah tempat ibadah. Kan memang pasar itu tempatnya tumbur, Pak. Memotong iwak, nah sekalinya insangnya tuh putih, kayak apa supaya habang terus diberi
darah ayam itu supaya habang insangnya. Kenapa insangnya habang? Iwak segar ya. Kemudian ada iwak supaya apa ngarannya awet. Diberi apa tuh Pak Bang awet itu? Formalin kan? Wah ada belalang lagi iwak karing. Terpintar iwak karing rupanya daripada kita nih memilih iwak. Kenapa jangan sampai tumbuh seperti di pasar? Kenapa? Fa innal masajida lillah, karena masjid ini milik Allah. Jadi jangan tumbuh perkara pian membaca hadis, oh imamnya harus seperti ini, imamnya harus seperti ini. Ini kenapa imamnya kada sesuai? Kecuali imamnya bacaannya parah benar. Nah silahkan, tapi nasihati dengan nasihat yang baik. Contoh. Ini bukan menyudutkan dari yang lain, cuma kan ada Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amun di Jawa di pedalaman kada jadi masalah. Tapi kalau di sini, nah itu dinasehati ini kenapa ngalamin bisa kada diganti alamin dengan ain. Inilah cara-cara fikih, bahwasanya fikih itu luas. Jangan sampai meski kita membaca satu hadis seperti ini lalu memponis saudara kita yang lain. Ini fikih itu luas. Karena saking luasnya fikih itu jangan sampai pian membaca satu hadis ini, oh ini paling bujur, kemudian yang lain kada bujur. Ini salah. Contohnya fikih itu luas apa Pak? Nabi itu menyuruh pian zakat itu pakai apa? Bukan menyuruh. Nabi itu zakat dulu itu zakat fitrah pakai apa Pak? Pakai kurma lawan tepung. Nah pian zakat pakai baras. Pian ini umpat Nabi kah kada? Nabi zakat pakai kurma, pakai tepung. Pian zakat pakai beras, umpat Nabi kada? Wah, ini menabrakkan akhirnya. Bingung, mulai ragu sudah, bujurkah aku berzakat lawan beras nih? Karena dalam ilmu fikih itu berzakat itu kita disuruh pakai kutul bilad. Kut itu makanan pokok bilad negara masing-masing. Amun makanan pokok baras pakai baras. Sama amun pian di kampung-kampung hendak mentasmiai anak, Ustaz kereda kurma, cari yang manis dari Indonesia. Apa? Degan? Tasmiyah pakai degan boleh? Boleh, silahkan. Amun bujur-bujur sudah kada kurma lagi. Nah itu, inilah menunjukkan bahwasanya fikih itu luas. Semoga kita dan anak cucu kita diberikan pemahaman yang faqih dalam ilmu agama. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wa an Abi Yahya, dari Abu Yahya wakila, dan ada yang menyebutkan Abu Muhammad Sahal bin Abi Haisamah, Abi Hasmah, bi fathil ha, dengan ha yang dibaca fathah, muhmalah, wa iskanis sa'il musallasa, yaitu sa yang dibaca sukun, Hasmah. Al-Ansari, beliau orang Ansar, radhiyallahu anhu, Allah meridhoinya. Qala, beliau berkata, yaitu Sahal, intalaqa Abdullah bin Sahal, pergi Abdullah bin Sahal, wa Muhayyasah, dan juga Muhayyasah bin Mas'ud, ila Khaybar, menuju Khaybar. Khaybar itu desa di dekat Madinah. Wahiyya yauma idzin sulhun, kata di cerita ini, yaitu Abdullah bin Sahal pergi ke desa Khaybar. Pada saat itu Khaybar itu telah terjadi perjanjian sulhun, damai. Fatafarraqa, kemudian berselisih. Fa'ata Muhaisah ila Abdullah bin Sahal, kemudian datang si Muhaisah kepada Abdullah bin Sahal, wa huwa yatasahattu fi damihi qatilan, mendapati keluarganya itu sudah bersimpuh darah terbunuh. Fadafanahu, kemudian dikuburkan. Summa qadimal Madinata fantalaqa Abdurrahman, mendapati keluarganya sudah dikuburkan karena ada yang melanggar perjanjian tadi, janji damai tapi dilanggar. Summa qudima, kemudian mendatangi ke Madinah, fantalaqa Abdurrahman datang kepada Abdurrahman bin Sahal dan Muhayyasah ibnu Mas'ud datang mengadu kepada ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengadu kepada baginda Nabi.
Fadhahaba Abdurrahman yatakallamu. Kemudian Abdurrahman berbicara kepada Nabi. Faqala, kemudian Nabi berkata, ini poinnya Pak. Apa kata Nabi ketika Abdurrahman itu datang mengadu kepada Nabi? Kabir, kabir. Yang bepandir, yang tuha. Yang tuha, yang bepandir. Kenapa? Karena yang tuha ini bepandir pintar mengatur kata. Meskipun emosi tetap sabar. Kalau yang bepandir yang anum, bisa emosi, naik pitam, apalagi misalnya yang bepandir ketujuh menambahi bumbu misalnya. Nah, jadi pilih yang anum. Pilih yang tuha, mohon maaf. Salam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kata Nabi, kabir, kabir. Yang bepandir, yang tuha aja, kata Nabi. Wahuwa ahdasul qaum. Fasakata, kemudian diam. Fatakallama, kemudian berbicara. Faqala atakhtalifuna wa tastahikuna qatilukum. Apakah kamu menyelisihi wa tastahikuna qatilukum? Dan apakah itu yang diceritakan tentang berita kematian itu benar? Wa dzakara tamamal hadis. Kemudian disebutkan hadis yang sebelumnya tadi secara utuh, bahwasannya laporan tentang saudaranya tadi dibunuh oleh orang-orang Yahudi, bukan orang Yahudi, orang kafir, itu benar. Padahal janjinya damai, tapi janjinya itu dirusak dan dibunuhlah sahabat Nabi. Muttafaqun alaih. Hadis ini yang kita dapati bahwasannya ketika ingin menyampaikan sesuatu itu pilih nang Tuhan. Misal hendak maju mengajukan proposal kepada Pak Gubernur. Kira-kira siapa yang kau bepandir yuk? Panitia Masjid Hajaratna Suhada hendak memajukan proposal ke gubernur. Kira-kira siapa yang kau bepandir? Mesti yang ditunjuk tuh yang pengalaman, yang tuha. Betul apa? Kecuali yang tuha ini sudah menyambat. Menyambat apa? Aku nih tuha sudah kada sanggup lagi nah kayak bepandir ini. Ikam aja lagi, ikam meskipun anum, ikam harap bepandir daripada aku. Terbagus bepandir penyampaian. Nah, kalau sudah yang tuha menyampaikan seperti ini, silahkan yang muda, yang maju. Tetapi kadang di masjid-masjid ini lebih banyak imam yang tuha kayak yang anum, Pak. Macam-macam tergantung masjidnya. Nang masjidnya imamnya tuha kada jadi masalah, yang imamnya anum juga kada jadi masalah. Semua sudah ketentuan dan kesepakatan rapat. Jadi jangan sampai pian tetamu masjid, ini salah nih, imamnya anum. Ini masjid salah nih, tuha imamnya. Nah, jangan. Tugas kita di sana apa, Pak? Sembahyang aja, Pak. Kada usah menyalahkan orang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Muttafaqun alaihi. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa qauluhu, dan perkataan Nabi kabir, kabir, maknahu artinya adalah yatakallamul akbar. Hendaklah yang berbicara kepada Nabi pada saat itu untuk mengadukan masalah, hendaklah orang yang paling tuha. Alhamdulillah, selesai di hadis keempat. Kiranya itu yang bisa ulun sampaikan. Ada 4 hadis yang kita baca. Poin yang bisa kita dapati, yang pertama adalah ternyata orang yang tua atau orang yang lebih tua dari kita itu mendapatkan kemuliaan di agama Islam dan di sisi baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi pian kada usah supan Tuhan, dan yang anum-anum, meskipun ilmu pian itu banyak, pian belajar jauh di luar Kalimantan, ilmu pian lebih banyak daripada yang tuha-tuhani, jangan merasa lebih baik. Tetap beradab lawan nang tuha. Ini kira-kira nang anum-anum ini kada tahu lagi diadab. Sepeda motor nyaring nang tuha nang masjid, pas lewat nang tuha digasnya banget. Jantungan orang kasihan, Pak. Kemudian hendak menyampaikan non yang Tuhan ini, pilih bahasa yang baik. Nah, itu.
Kemudian poin yang kedua, bahwasannya dalam memilih imam boleh dikedepankan itu syarat yang setelahnya itu, yaitu orang yang lebih tua. Kemudian poin yang ketiga kita dapati bahwasannya dalam shaf sembahyang itu usahakan harus kita shafnya rata semua. Apabila karena ditakutkan ketika tidak rata, takutnya hati kita berselisih. Ya Allah, jauhkan hati kami dari perselisihan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kiranya itu yang bisa ulun sampaikan. Mari sama-sama kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga majelis kita ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala majelis yang penuh keberkahan dan juga penuh rahmat. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua dan dosa kedua orang tua kita serta dosa-dosa anak cucu kita. Semoga Allah menjadikan kita semua hidup berkah dalam kehidupan kita. Semoga Allah memberikan keberkahan dan juga rahmat di kehidupan kita, dan semoga Allah memudahkan langkah kaki kita, memudahkan kita semua dalam mengamalkan semua ilmu yang telah kita pelajari, dan semoga ya Allah jadikan hati kami ini bersatu dan jangan ada perselisihan di antara kami. Amin. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ulun banyak-banyak minta halal, minta maaf, minta ridha. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.